Di balik dongeng klasik yang kita kenal, ada sisi cerita yang jarang disentuh. Sisi gelap yang tidak masuk ke buku-buku cerita dan tidak pernah diceritakan kepada anak-anak. The Ugly Stepsister adalah film yang memindahkan kamera dari Cinderella menuju sosok yang selama ini dianggap jahat, tidak menarik, dan menjadi bahan ejekan, si saudara tiri. Namun, film ini bukan sekedar membalik perspektif. Ia mengulikti obsesi manusia terhadap kecantikan, ambisi, dan standar sosial yang kejam. Cerita berpusat pada dua saudara tiri yang tinggal bersama ibu mereka. Mereka bukan keluarga kaya raya seperti versi dongeng. Di sini, keluarga ini digambarkan hidup dalam kondisi penuh tekanan sosial dan emosional. Saudara tiri yang menjadi fokus cerita bukanlah sosok antagonis seperti stereotip Cinderella. Ia lebih digambarkan sebagai seorang gadis yang terus-menerus merasa kalah dibanding perempuan-perempuan lain, termasuk Cinderella yang digambarkan memiliki kecantikan natural. Film menunjukkan bagaimana lingkungan dan ibunya sendiri memberi tekanan berat bahwa untuk memiliki masa depan, posisi, dan cinta, seorang perempuan harus memenuhi definisi cantik versi masyarakat. Sejak awal film memperlihatkan bahwa kondisi mental si saudara tiri rapuh, bukan jahat, tapi tersiksa oleh standar yang tidak pernah bisa ia capai. Saat berita mengenai pesta istana tersebar, kesempatan bertemu sang pangeran, ibunya mulai menuntut mereka untuk tampil sebaik mungkin. Bagi keluarga ini, mendapatkan perhatian sang pangeran berarti naik derajat hidup, bukan sekedar mencari cinta. Disinilah film mulai memperlihatkan gejala body horror. Upaya menghias, mempercantik, dan memperbaiki penampilan berubah menjadi tekanan berbahaya, baik fisik maupun mental. Film tidak mengubah inti klasik Cinderella, tetapi menyelam lebih dalam ke perspektif saudara tiri yang merasa dirinya selalu kalah. Ia melihat Cinderella sebagai simbol kesempurnaan alami yang mustahil ia tandingi. Adegan-adegan menunjukkan bagaimana ia mencoba berbagai cara untuk mengubah penampilannya. Cara-cara ini bereskalasi, menjadi semakin ekstrim seiring waktu. Semua tindakan yang diperlihatkan menekankan obsesi, rasa tidak layak, dan kebencian yang berasal dari ketidakpercayaan diri, bukan dari niat jahat. Film juga menampilkan interaksi antara saudara tiri dan Cinderella tanpa menjadikannya versi dongeng. Cinderella tidak digambarkan sebagai malaikat sempurna, tapi memang memiliki pesona yang natural, membuat saudara tirinya merasa semakin terpinggirkan. Cinderella tetap mendapatkan kesempatan ke pesta istana, meskipun film menyajikannya dengan gaya yang lebih realistis dan gelap. Bagi saudara tiri, inilah pemicu ledakan konflik batin. Ia merasa tertinggal, ia merasa ditinggalkan oleh nasib. Ia merasa kecantikannya adalah syarat utama untuk dianggap layak hidup. Dari sinilah film masuk ke babak intens. Bagian ini memperlihatkan bagaimana tekanan dari ibunya memuncak. Sang ibu tidak selalu jahat secara sadis, tapi obsesinya terhadap status sosial mendorong anak-anaknya untuk menekan. Saudara tiri semakin terdesak untuk berubah. Inilah bagian di mana unsur body horror semakin menonjol. Perubahan fisik yang ia lakukan tidak lagi wajar, tetapi tetap berasal dari tindakan diri sendiri, bukan sesuatu supernatural. Film memang secara konsisten menampilkan horor yang bersumber dari diri, dari obsesi, dari perubahan tubuh yang dipaksakan. Inti ceritanya tetap sama. Ia ingin tampil sempurna di pesta. Ia ingin menjadi pusat perhatian. Ia ingin menjadi pilihan sang pangeran. Namun, film menunjukkan betapa destruktifnya keinginan tersebut. Ketika ia akhirnya sampai ke istana, suasana pesta tidak lagi terlihat seperti dongeng yang cerah. Sinematografi film sengaja membuatnya tampak megah namun mencekam. Di tengah keramaian pesta, ia merasakan tatapan orang-orang. Tatapan yang ia rasa menghakimi. Tatapan yang membuatnya semakin terdorong untuk menunjukkan diri sebagai seseorang yang patut dipilih. Perjumpaannya dengan sang pangeran tidak berjalan seperti dongeng. Pangeran digambarkan ramah, tapi bukan seseorang yang langsung jatuh cinta dengan siapapun.
Reaksi wajar, bukan romantisasi. Peristiwa selanjutnya membuat saudara tiri menyadari bahwa semua upaya ekstrim yang ia lakukan tidak serta-merta memberinya kebahagiaan. Disinilah, film mulai menunjukkan konsekuensi dari pilihan-pilihannya. Setelah pesta, perubahan fisik dan mentalnya mencapai titik balik. Film memperlihatkan bagaimana obsesi merusak tubuh dan pikirannya. Bukan sekedar efek visual, tetapi juga ekspresi, perilaku, dan penurunan jati dirinya. Ia menyadari bahwa kecantikan yang ia kejar tidak memberikan penerimaan. Pangeran bukan solusi hidupnya. Dan semua standar kecantikan sosial hanyalah jebakan. Bahkan ibunya tidak lagi bisa mengendalikan arah hidupnya. Konflik antara mereka menunjukkan kehancuran keluarga akibat tekanan citra dan status sosial. Film tidak menambahkan dongeng magis. Semua tetap pada tema. Kehancuran karena obsesi terhadap kecantikan. Bagian puncak film menampilkan momen ketika ia benar-benar hancur secara fisik dan emosional akibat tindakan ekstrimnya sendiri. Film ini sangat visual. Klimaks ini memperlihatkan harga yang harus ia bayar, kesadaran bahwa dirinya telah melewati batas, dan kritik terhadap masyarakat dan kecantikan. Saudara tiri bukan jahat, hanya korban dari sistem nilai yang mengukur harga seorang perempuan dari penampilannya. Bagian akhir film menunjukkan konsekuensi final dari perjalanan obsesinya. Ending ini menegaskan, keinginan untuk menjadi cantik dapat berubah menjadi horor ketika seseorang kehilangan diri sendiri demi standar yang tidak pernah bisa ia capai. Bukan ending hagaya, bukan ending dongeng. Ending yang pahit, realistis, dan memukul keras masalah sosial modern. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen pendapatmu tentang film ini. Dukungan kamu membantu channel ini terus berkembang.